Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai statistik untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Table of content yang pertama ada pengujian validitas instrumen, yang kedua ada pengujian reliabilitas instrumen. Perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kalau dalam objek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok akan tetap berwarna merah. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran memang alat untuk mengukur panjang. Meteran tersebut menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Instrumen yang reliable berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil atau data penelitian menjadi valid dan reliable. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen. Oleh karena itu, peneliti harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen-instrumen dalam ilmu alam, misalnya meteran, termometer, timbangan, biasanya telah diakui validitasnya dan reliabilitasnya, kecuali instrumen yang sudah rusak dan palsu. Instrumen-instrumen itu dapat dipercaya validitas dan reliabilitasnya karena sebelum instrumen itu digunakan dari pabrik, telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen-instrumen dalam ilmu sosial sudah ada yang baku, karena telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tetapi banyak juga yang belum, bahkan belum ada. Untuk itu, maka peneliti harus mampu menyusun sendiri instrumen pada setiap penelitian dan menguji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang tidak teruji validitas dan reliabilitasnya bila digunakan untuk penelitian akan menghasilkan data yang sulit dipercaya kebenarannya. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Meteran yang putus di bagian ujungnya bila digunakan berkali-kali akan menghasilkan data yang sama, tetapi selalu tidak valid. Hal ini disebabkan karena instrumen dari meteran tersebut rusak. Contohnya, penjual jamu berbicara di mana-mana kalau obatnya manjur atau reliable, tetapi selalu tidak valid karena kenyataannya jamunya tidak manjur. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. Pada dasarnya, terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa tes jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen sikap jawabannya tidak ada yang salah atau benar, tetapi bersifat positif dan negatif.
Skema tentang instrumen yang baik dan cara pengujiannya ditunjukkan pada gambar 11.1. Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa instrumen yang baik, yang merupakan tes maupun non-tes, harus valid dan reliable. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau rasional bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional telah mencerminkan apa yang diukur. Jadi kriterianya ada di dalam instrumen itu. Sedangkan instrumen yang mempunyai validitas eksternal bila kriteria di dalam instrumen disusun berdasarkan luar atau fakta-fakta empiris yang telah ada, kalau validitas internal, instrumen dikembangkan menurut teori yang relevan, maka validitas eksternal instrumen dikembangkan dari fakta empiris. Misalnya akan mengukur kinerja atau performance sekelompok pegawai, maka tolak ukur yang digunakan itu didasarkan pada tolak ukur yang telah ditetapkan di kepegawaian itu, sedangkan validitas internal dikembangkan dari teori-teori tentang kinerja. Untuk itu, penyusunan instrumen yang baik harus memperhatikan teori dan fakta di lapangan. Penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepemimpinan akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi. Penelitian yang mempunyai validitas eksternal, bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lain, atau hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Validitas internal, instrumen yang berupa tes harus memenuhi construct validity atau validitas construct, dan content validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi. Dalam Sutrisno Hedi, menyamakan construct validity dengan logical validity dan validity by definition. Instrumen yang mempunyai validitas construct, jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya akan mengukur efektivitas kerja, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu apa itu efektivitas kerja. Setelah itu, disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja sesuai dengan definisi. Untuk melahirkan definisi, maka diperlukan teori-teori. Dalam hal ini, Sutrisno Hedi menyatakan bahwa bila bangunan teorinya sudah benar, maka hasil pengukuran dengan alat ukur yang berbasis pada teori utuh sudah dipandang sebagai hasil yang valid. Instrumen yang harus mempunyai validitas ini adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur prestasi belajar, achievement, dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi atau content validity, maka instrumen harus disusun berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program, maka instrumen disusun berdasarkan program yang telah direncanakan. Selanjutnya, instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan, maka instrumen harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Pertama ada pengujian validitas instrumen. A. Pengujian validitas konstruk atau validity. Untuk menguji validitas konstruk, maka dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment expert. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Para ahli diminta pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun itu. Mungkin para ahli akan memberi pendapat. Instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan. Ada perbaikan dan mungkin dirombak total. Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal 3 orang, dan umumnya mereka yang telah bergelar doktor sesuai dengan lingkup yang diteliti. Setelah pengujian konstruk dari ahli selesai, maka diteruskan uji coba instrumen.
Instrumen yang telah disetujui para ahli tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Jumlah anggota yang digunakan sekitar 30 orang. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen. Untuk keperluan, maka diperlukan bantuan komputer. B. Pengujian validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk tes, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Seorang dosen yang memberi ujian di luar pelajaran yang telah ditetapkan, berarti instrumen ujian tersebut tidak mempunyai validitas isi. Untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Dalam kisi-kisi itu terdapat variabel yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor butir, pertanyaan, atau pertanyaan yang telah dijabarkan dari indikator. Dengan kisi-kisi instrumen itu, maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, maka selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total, atau dengan mencari daya pembeda skor tiap item dari kelompok yang memberikan jawaban tinggi dan jawaban rendah. Jumlah kelompok yang tinggi diambil 27% dan kelompok yang rendah diambil 27% dari sampel uji coba. C. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Misalnya instrumen untuk mengukur kinerja sekelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan tentang kinerja pegawai yang baik. Bila telah terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta yang ada di lapangan, maka dapat dinyatakan instrumen tersebut mempunyai validitas eksternal yang tinggi. Instrumen penelitian yang mempunyai validitas eksternal yang tinggi akan mengakibatkan hasil penelitian mempunyai validitas eksternal yang tinggi pula. Penelitian mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal, selain meningkatkan validitas eksternal instrumen, maka dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. Selanjutnya yang kedua ada pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability, equivalent, dan gabungan dari keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. A. Tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi, dalam hal ini, instrumennya sama, respondennya juga sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering juga disebut stability. Contohnya,
akan dilakukan penelitian tentang kemampuan kerja pegawai di PTS. Untuk pengukuran kemampuan kerja pegawai akan digunakan instrumen dengan skala Likert. Sebelum instrumen tersebut digunakan, untuk pengukuran yang sebenarnya, akan diuji reliabilitasnya terlebih dahulu. Untuk keperluan tersebut, peneliti melakukan uji coba instrumen yang sama sebanyak 2 kali. Hasil yang diperoleh dari 2 kali coba tersebut sebagai berikut. Nah, ini hasil dari data percobaan pertama untuk 20 orang responden. Sementara itu, ini adalah data percobaan kedua untuk 20 orang responden. Selanjutnya, harga skor total dari kedua uji coba dimasukkan ke dalam tabel penolong agar perhitungan koefisien korelasi dapat dilakukan dengan mudah. Berdasarkan harga-harga pada tabel 11.3 di atas, maka dengan teknik korelasi product moment dapat dihitung harga R sebagai harga untuk mengukur reliabilitas instrumen kemampuan kerja pegawai tersebut. Dari rumus skor kasar diperoleh seperti ini. Selanjutnya, setelah diperoleh harga RI hitung, selanjutnya untuk dapat diputuskan instrumen tersebut reliabel atau tidak, harga tersebut dikonsultasikan dengan harga R tabel. Dengan N sama dengan 20, taraf kesalahan 15% diperoleh 0,444 dan taraf kesalahan 1% sama dengan 0,561. Karena R hitung lebih besar dari R tabel untuk taraf kesalahan 5% maupun 1%, maka dapat disimbolkan instrumen kemampuan kerja tersebut reliabel dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Nah, ini tadi tabel 11.3 mengenai tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi. Selanjutnya yang B, yaitu pengujian reliabilitas instrumen yang kedua, adalah dilakukan dengan membuat dua instrumen yang ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Sebagai contoh, untuk satu butir saja, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Pertanyaan tersebut dapat ekuivalen dengan pertanyaan berikut. Tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini? Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua. Ada responden yang sama, waktu yang sama, dan juga instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliabel. Yang C itu gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua. Dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Hasil dapat dilihat di gambar berikut ini. Nah, ini merupakan pengujian reliabilitas dengan teknik gabungan. Jika dengan dua kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis keenam koefisien reliabilitas. Bila keenam koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliabel. D, yaitu ada internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman-Brown atau split half, KR20, KR21, dan ANOVA-Hout. Berikut diberikan rumus-rumus dan contoh perhitungannya. Yang pertama ada rumus Spearman-Brown.
Rumusnya yaitu RI sama dengan 2RB per 1 plus RB, di mana RI itu reliabilitas internal seluruh instrumen, dan RB adalah korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Yang kedua ada rumus KR20 atau Coulter-Richardson. Nah, rumusnya itu RI sama dengan K per K-1 dikali dengan ST kuadrat dikurangi sigma PI kali QI dibagi dengan ST kuadrat, di mana K itu jumlah item dalam instrumen, PI merupakan proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1, dan QI adalah 1 dikurangi PI, sementara ST kuadrat adalah varians total. Contohnya, suatu instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan diuji reliabilitasnya. Karena skor yang digunakan dalam instrumen tersebut menghasilkan skor dikotomi 1 dan 0, maka reliabilitas instrumen akan dianalisis dengan rumus KR20 dari percobaan kepada 10 orang responden menghasilkan data sebagai berikut. Nah, ini merupakan tabel penolong untuk uji reliabilitas instrumen dengan KR20. Sebelum harga-harga tersebut dimasukkan ke dalam rumus, maka harus kita hitung varians totalnya terlebih dahulu. Rumus dari varians total adalah ST kuadrat sama dengan X kuadrat per N, di mana N itu merupakan jumlah responden, dan hasilnya itu 3,61. Selanjutnya, yang ketiga itu ada rumus KR21. Rumusnya adalah RI sama dengan K dibagi K-1 dikali dengan 1 men M dikali K men M dibagi KST kuadrat, di mana K itu jumlah item dalam instrumen, M itu mean skor total, dan ST kuadrat merupakan varians total. Contoh, apabila data tabel 11.4 akan diuji reliabilitasnya dengan KR21, maka kita tinggal menghitung M, mean skor total. Harga M dihitung dengan rumus M sama dengan sigma XT dibagi N. Hasilnya 5,7. Setelah diperoleh harga M dengan tabel analisis butir yang sudah ada, harga RI dapat dihitung. Nah, hasilnya itu 0,357. Ternyata harga RI dari perhitungan dengan rumus KR21 itu lebih rendah dari harga RI dengan rumus KR20. Memang perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus KR20 cenderung memberikan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, kelemahannya adalah peneliti harus mencari nilai sigma PQ yang langkahnya lebih lama dan perlu ketelitian. Yang keempat ada analisis varian Hyot atau ANOVA Hyot. Rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurangi MKE dibagi MKS, di mana MKS itu adalah mean kuadrat antara subjek dan MKE mean kuadrat kesalahan, sementara RI adalah reliabilitas instrumen. Contohnya, jika data dari tabel 11,4 akan diuji reliabilitasnya dengan rumus ANOVA Hyot, diperlukan langkah-langkah perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat totalnya. Yang kedua, menghitung jumlah kuadrat item. Selanjutnya, yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat subjek. Dan yang keempat, menghitung jumlah kuadrat interaksi. Kemudian, jumlah kuadrat-kuadrat tersebut dimasukkan ke dalam analisis varian sebagai berikut. Nah, analisis varian Hyot yang terdiri dari sumber variasi ada JK, DK, MK, dan RI. Sumber variasinya terdiri dari antara item, antara subjek, dan interaksi. Berdasarkan pada tabel analisis butir, tabel 9.4, harga-harga tersebut dapat dihitung sehingga hasilnya 17,69. Nah, ini adalah tabel penolong analisa varian Hyot. Harga koefisien reliabilitasnya dapat dihitung dengan rumus tadi, yaitu RI sama dengan 1 dikurangi MKE per MKS. Hasilnya adalah 0,456. Jadi,
koefisien reliabilitasnya adalah 0,456 atau 0,456. Yang kelima itu ada Alpha-Cronbach. Pengujian reliabilitas dengan teknik Alpha-Cronbach dilakukan untuk jenis data interval atau IC. Nah, ini adalah rumus dari Alpha-Cronbach-nya, di mana K itu mean kuadrat antara subjek dan sigma SI kuadrat itu mean kuadrat kesalahan, dan ST kuadrat itu varians total. Nah, rumus untuk varians total dan varians itemnya, ini bisa dilihat di gambar, yaitu ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat per N dikurangi dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan N kuadrat. Selanjutnya untuk yang SI kuadrat sama dengan JKI per N dikurangi dengan JKS per N kuadrat. Di mana JKI itu jumlah kuadrat seluruh skor item dan JKS jumlah kuadrat subjek. Contohnya, misalnya hasil uji instrumen yang berupa angket dengan skala 1 sampai dengan 4 itu menghasilkan data sebagai berikut. Dengan harga-harga pada tabel 11.5 di atas, maka ST-nya dapat dihitung hasilnya itu 7,01, sementara SI kuadratnya 4,89. Nah, berikut ini ada beberapa soal latihan yang dapat dikerjakan. Sekian presentasi kali ini mengenai statistik untuk pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.